habis semua sudah. Gak ada lagi darah-darahan, gak ada lagi bayi-bayian. Terima kasih. Udah selesai. Udah sadar? Bayuan bisa dengar saya? Bisa. Oke. Roy, Yes. ini makhluk genderuwo yang tadi dia bilang ikutin, setelah dibakar, apakah masih ada di sekitar sini? Ini gak ada videonya. Itu dia hancurin, dia pergi. Mereka itu kayak magnet gitu ya. Iya. Jadi ini tuh magnetnya mereka. Supaya tetap deket, datang, nempel. Kayaknya kurang enak pemandangannya deh. Kenapa? Enggak, aku pengen copot ini. Oh itu, Iya, emang ini juga harus. dibuang. Kenapa tadi nggak sekalian bilang mau saya bakar? Kan tadi Bisa sekalian dibuka atau digunting? bisa dibakar. Mbak, saya mau Gunting deh. nanya Mbak Yuan. Mbaknya entah ya ini di masa lalu atau masa depan yang Oh, bisa. usia yang dini ya. Kamu itu punya pasangan orang luar ya? Pernah punya pasangan orang, bukan orang Indonesia? Pernah, Tuh. cuma sebentar. Saya menciumnya itu. Tapi saya memang sudah nggak mau, tapi dari pihak laki-laki itu selalu ngejar saya. Yang jelas orang itu tidak mengganggu kehidupan kamu melalui black magic. Saya hanya dapat vision gitu. Orang luar negeri berpacaran sama dia. Gitu. Dan you know having What? quality time lah ya. Oh. Like ramuan Madura gitu. Wah. Oh. Tapi memang si laki-laki itu cinta banget sama saya. Tapi saya tidak. Sekarang kan masih kontak ya? Kadang. Terakhir Nah, kapan? no, it's not kadang. Nggak, no, bukan kadang, tapi iya. Terakhir kapan? Terakhir 4 hari yang lalu. Masih Masih. dong. Masih baru. Kalau 4 hari yang lalu. Nih ya, kenapa saya bisa mendetek ini kamu orang luar negeri? Saya melihat pas kamu keluar dari rohnya, keluar dari badannya, saya mendetek ini perjalanan dia dari awal sampai akhir. Dan sekarang dia lagi menjalani hubungan dengan orang luar negeri. Itu sih yang saya rasain. European atau Apa, orang mana? American? Orang Eropa, Amerika, Asia? Amerika. Orang Amerika, oke. Sekarang apa yang Anda rasain? Sekarang yang saya rasain, saya lebih lega, Lebih ringan, lebih ringan, lemas, capek? banget. Oke. Tapi tatapannya Tapi di dia sini juga saya lega banget, terima kasih banget karena Sama-sama. dibantu sama Mas Roy. Rai. Dan Tatapannya berubah ya? Enggak, tatapannya berubah ya. Nggak Tatapannya seperti yang berubah tadi nggak kayak tadi ya. Tadi kejam tuh mau makan tajam orang. banget kayak memangsa itu. Jadi you can just, jadi intinya matanya harus digunain pada saat momen yang tepat. Jangan yang kayak begini-begini tiba-tiba orang jadi takut. Iya. Gunakan matanya. tapi untuk rata-rata kebaikan. orang emang memandang mata saya ada yang aneh. Padahal saya sendiri ngerasa biasa saja. Iya. Ya karena kan dia memang diikutin terus kan. Karena sebelumnya mungkin Anda nggak sadar Heeh. bahwa yang melihat orang lain itu bukan Anda, tapi makhluk lain yang menguasai. Tapi tubuh badan sebelum Anda. melakukan pemujaan ini, Sudah seperti, seperti itu? ini. Oke, baik. Baik, Terakhir, ada yang mau disampaikan? sudah Roy? saya tidak menyampaikan apa-apa lagi tampaknya. Sudah cukup juga saya. Oke. Sudah terkuras energi. Iya, drop. Iya. Lena, ada yang mau disampaikan, Mbak Lena? Kalau aku sih Mbak Yuan lebih ke bersyukur aja apa yang Allah kasih, dan kalaupun misalkan Mbak Yuan ini agamanya Islam, tolong sholatnya dikencengin lagi ya. Jadi biar hawa-hawa negatif terus pikiran-pikiran negatif yang mau
merasuk ke diri Mbak Yuan ini Bisa hilang. hilang. Iya. Tadi yang kamu lakukan itu apa? Sempet Nggak waktu tahu dia itu Cleansing. cleansing juga ya. Iya. itu ngalir aja. Tapi sih saya sebenarnya. merasakan mbaknya membantu banget waktu Keluar. detik terakhirnya. Oke, Mbak Yuan. Terima kasih banyak kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Dengan melangkah ke studio dan menceritakan ini semua pada kami aja, itu sudah satu awal yang baik untuk memulai sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan lupa ini yang Anda lakukan sangat salah. Tumbal bayi dan ari-ari. Ya, mudah-mudahan Anda menyadari apa yang Anda lakukan dan jangan lupa pintu taubat selalu terbuka. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Jika Anda dikuasai kekuatan yang berasal dari luar diri Anda, lawan dan katakan hanya pemilik kehidupan yang berhak berkuasa atas diri kita. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku tengah mendalami ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Kavi. Selamat malam Kavi. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya banyak, Apa aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari? lebih condong ke spiritual. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Aktivitas saya lebih condong melihat wanita-wanita cantik dan ya seksi. Oke, apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mencari pengikut ataupun murid untuk berguru pada saya. Pengikut atau murid? Untuk apa? Berguru apa? Spiritual. Iya, spiritual itu digunakan untuk apa? Kan ada yang untuk kebaikan, tapi ada juga yang salah menggunakan. Anda termasuk yang mana? Positif Seperti? dan negatif. Seperti apa positif? Seperti apa negatif? Seperti apa positif? Untuk memikat wanita juga bisa, mencari pekerjaan juga bisa, dan Jadi klien atau pasien yang datang ke Anda minta untuk ya pelet, untuk sugihan, untuk membunuh juga santet gitu. Oke, Bayu, ya memang laga bicaranya seperti ini ya? nggak ngerti kayaknya. Kayaknya aku kesel banget deh beneran melihat Iya. cara ngomongnya dia itu. Kenapa yang kamu rasain kayak apa Len? Sombong. Seperti ilmunya yang paling hebat gitu ya. Iya. Terlalu lebay kayaknya. oh gitu. Iya. Kalau Anda nggak dapat apa yang Anda inginkan, gimana untuk mencari murid atau pengikut? Anda mau mencari di sini gitu? Ya, Untuk menjalankan aktivitas Anda, pekerjaan Anda
Anda dibantu makhluk gaib ya? Ya itu sudah pasti, Mas. Makhluk gaib seperti apa ya? Dia adalah sosok, tepatnya saya tidak usah menyebutkan sosoknya, tapi dia adalah pemakan daging. Pemakan daging. Ya, Baik, mudah-mudahan malam hari ini dengan Anda datang ke Menembus Mata Batin bisa terbuka mata hati Anda ya untuk menyadari apa yang Anda lakukan dan Anda bisa menilai sendiri apakah masih pantas dilawan atau enggak. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. ini yang saya tahu. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kavi, tinggal di rumah bernomor 24. Lahir tanggal 27 Juni 1991. Sosok yang berani dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Namun cenderung sangat ambisius. Saya mencium aroma darah di mulut Kavi. Dia seringkali melukai dan minum darah perempuan muda. Ada satu kekuatan yang dia dalami. Kekuatan itu semakin lama semakin besar. Bahkan dia sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Saya mencium kelelawar penghisap darah dan hantu-hantu arwah gentayangan lainnya yang menghisap darah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Kembali. Terima kasih. Thank you, Roy. Kavi, tanggal 27 bulan 6 1991 dengan nomor rumah 24. Kavi ini punya kemampuan spiritual yang biasa digunakan untuk mengirimkan santet, melet, lalu kemudian juga untuk pengasihan, pesugihan, dan lain-lain. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin justru untuk mencari murid atau pengikut. Ya. Ya. Mencari murid atau pengikut ya. Oke. Baik. Oke. Saya minta dong lampunya digelapin. Jadi Mas Kavi ini datang bertujuan untuk Mencari murid atau pengikut dia. oke. Dan menantang. Sepertinya ya. Untuk pada bahasanya gimana gestur bahasanya? Gesturnya sih sangat menantang, sombong, seolah-olah dia yang memang punya kemampuan yang Iya. paling hebat. Oke, baik. Saya ingin nanya satu persatu. Baik. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam diri saya. Ya, 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 ya. Oke. Tunggu bentar.
Saya mohon untuk menjawab apa adanya ya. Ya, Menjawab sejujur-jujurnya untuk kali ini. Ya, sebelum saya lanjut. Di sini saya melihat rumah kamu agak berantakan. Apakah itu betul? ya. Nah, di sini saya menulis rumahnya agak sedikit berantakan, membuat energinya si Kavi jadi naik dan turun. Bener kan? Dan sekarang saya ngelihat financial life, finansial dari Mas Kavi terganggu. Mas Kavi lagi mengalami masa turun. Itu yang saya rasakan. Dan kemudian lanjut lagi, saya merasa waktu kecil di usia yang paling sangat-sangat kecil sekali, TK dan SMP, saya merasakan kamu dijauhi teman-teman atau dibully. Benar? Ya. Betul kan? Saya menulis catatan ini, saya menerawang lah. Benar-benar saya menerawang sekali. Dibully seperti apa ya waktu itu?